Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik pernah menceritakan bahwa beliau pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung atau mengunjungi Abu Saif. Istrinya adalah yang mengasuh dan menyusui putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Kemudian beliau juga mengunjungi kembali setelah Ibrahim meninggal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Beliau meneteskan air mata. Dan waktu itu ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau menangis." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innaha rahmah." Ya Ibn Auf, wahai Ibn Auf, sesungguhnya ini merupakan rahmat, kasih sayang yang Allah berikan. Kemudian beliau berkata, "Inna al-aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun." Rasul berkata, sesungguhnya mata bisa menangis, bisa meneteskan air mata, hati pun bersedih, tetapi kita tidak berkata kecuali yang membuat Rabb kita ridha. Dan sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, berpisah dengan engkau sangat bersedih. Di hari ini, ikhwanya Allah muliakan, ada berita yang sangat membuat kita bersedih hati. Wafatnya guru kita, orang tua kita, dan
tauladan kita Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah rahimahullah, dan kita betul-betul kehilangan. Tetapi kita tidak boleh berkata kecuali yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diajarkan beliau. Kita kehilangan, tapi kita berdoa semoga Allah ampuni beliau dan Allah angkat derajat beliau. Dan guru kami juga Al-Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah ta'ala merasa kehilangan. Pekan yang lalu anak dengan beliau mengunjungi Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dan Masya Allah dua sahabat bertemu dan Ustaz Abdul Hakim menghibur agar kuat dan berdoa. Qadarallah, Allah Subhanahu wa taala di hari ini mengangkat dan mengambil beliau. Kita bersedih dan kehilangan, tetapi sekali lagi air mata kita menangis kita menangis, hati kita bersedih, tetapi kita tidak boleh berbicara kecuali dengan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang Allah muliakan, kita terus belajar, dan thalabul ilmi terus semangat, dan itu nasihat dari guru-guru kita, termasuk nasihat beliau sering menasihati kita, sehari harus membaca buku berjam-jam dan fokus dengan thalabul ilmi, menghidupkan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah dengan dakwah tauhid, kemudian bermanhaj dengan manhaj yang hak ahlu sunnah wal jamaah, terus mengamalkan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sampai kita berjumpa dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kala di surganya Allah taala. Ikhwah yang Allah muliakan, mengenal sunnah merupakan nikmat yang sangat besar. Ada seorang tabi'in yang bernama Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, faqad an'amallahu alayya bini'matain wa la adri ayyuhuma afdal, an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku dua kenikmatan, dan aku tidak tahu dari dua kenikmatan ini mana yang lebih utama. Nikmat yang pertama, Allah memberikan hidayah petunjuk kepadaku kepada Islam, dan nikmat yang kedua, Allah tidak menjadikanku pengikut Khawarij. Walam yaj'alni haruriyan. Nikmat Islam dan nikmat sunnah berada di atas manhaj yang hak, tidak mengikuti kelompok-kelompok yang sempalan, kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang, merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Dan di antara keutamaan beliau, guru kami Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, beliau begitu semangat terus berdakwah dengan dakwah tauhid, menyebarkan sunnah, memberikan peringatan kaum muslimin dari firqah-firqah yang menyimpang, jauh dari bid'ah, berpegang kepada sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, dan Allah angkat derajat beliau, dan Allah tempatkan beliau di surganya yang paling tinggi. Tapi ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas hadis, satu hadis
dari Kitabus Salat, Babul Jam'i baina as-salataini fi safar. Babu al-jam'i baina as-salataini fi safar. Bab menjamak antara dua salat dalam safar. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safari baina salati zuhri wal asri idza kana ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al maghribi wal isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak ketika safar antara salat zuhur dan salat asar apabila berada dalam perjalanan. Idza kana ala zahri sairin, tetapi kalau kita lihat lafaz hadisnya zuhur itu artinya di atas punggung tunggangan, artinya lagi berjalan, ya. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dan isya. Hadis yang mulia ini memiliki banyak faedah, ya, pelajaran. Faedah yang pertama adalah yusrus syariati al-islamiyyati wa dzalika bi mura'atil masyaqqati annahu idza syaqqal amru tayassara, wa hadza dakhilun fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudahan syariat Islam, kemudahan syariat Islam. Hal tersebut dengan memperhatikan masyaqqah, dengan memperhatikan masyaqqah. Artinya apabila perkara terasa sulit atau susah, datang kemudahan. Tayassara, datang kemudahan. Dan ini masuk dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Ini faedah yang pertama. Dari hadis yang kita baca, hadis Abdullah bin Abbas yang menceritakan tentang safarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika safar Rasul menjamak dua salat, salat zuhur dan asar, salat maghrib dan isya. Ini merupakan kemudahan dari syariat Islam, syariat yang agung. Jadi ketika ada kesusahan, datang kemudahannya. Oleh karena itu ada kaidah fikih, ya, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ini kaidahnya, al-masyaqqah tajlibu taysir. Jadi masyaqqah, kesusahan, kesempitan, hal yang menyusahkan mendatangkan kemudahan. Safar umumnya menyusahkan, berat. Datang kemudahan, banyak kemudahan. Di antara kemudahannya dalam solat, boleh menjamak dua solat dan mengqasar.
Ya, boleh menjamak dua salat bahkan mengqasar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan pada kita Rasul ketika safar menjamak zuhur, asar, maghrib, isya. Dan ini kemudahan syariat Islam. Dalam puasa orang yang melakukan safar boleh berbuka. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Allah sampaikan pada kita orang yang sakit atau safar di antara kalian boleh berbuka kemudian mengganti di hari yang lain, di bulan yang lain. Dan ini merupakan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Banyak sekali kemudahan. Bahkan dalam satu syariat sendiri itu banyak kemudahan. Selain jamak qasar, ya, kemudian ketika sakit Rasulullah SAW berkata sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau enggak mampu duduk, kalau enggak mampu berbaring. Lihat yusru asy-syari'atul islamiyah, mudahnya syariat Islam. Jadi syariat Islam ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan menurut hawa nafsu. Betul syariat Islam mudah, tapi kemudahannya dikembalikan menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada batasannya. Karena ada sebagian kita yang mengatakan syariat Islam mudah berlebihan. Ada orang sakit, dia berkunjung ke rumah sakit, nengok kawannya yang sakit, kemudian lihat kawannya kesusahan karena sakit, dia bilang, akhi, syariat Islam mudah. Karena antum sakit, karena kamu sakit, nggak usah sholat. Islam mudah. Ya, ini membuat orang masuk neraka. Ya, jadi membuat orang mati dalam keadaan tidak sholat. Wal'iyadzubillah. Bukan seperti itu mudahnya. Tapi mudahnya dikembalikan kepada syariat. Dan gak mungkin syariat Islam atau Allah mensyariatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya. Gak mungkin. Abadan, tidak mungkin. Ya. Inilah indahnya Islam. Jadi kita ingat kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesusahan. Ini agama Islam. Dan Rasul bersabda ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya. Rasul juga bersabda yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan persulit. Ya. Inna hadzal din yusrun, kata Rasul. Agama Islam ini mudah. Oleh karena itu enggak boleh kita mempersulit agama Islam. Dan mempersulit diri bukan ajaran Islam. Contohnya, ada 3 orang datang ke rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tahu. Ketika dikasih tahu, ternyata bayangan mereka tidak seperti apa yang dikasih tahu oleh istri-istri Rasul. Dikasih tahu sama istri Rasul, ibadahnya Rasul biasa. Makanya di hadis itu dikatakan, di hadis Anas bin Malik, ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap ibadah Rasul sedikit. Mereka menganggap ibadah Rasul sedikit. Tapi mereka tahu bahwa kedudukan mereka jauh di bawah Rasul. Mereka ingin melakukan amalan yang bisa mengangkat derajat mereka menurut akal pikiran mereka, perasaan mereka. Oleh karena itu salah satu dari mereka berkata, saya akan sholat malam terus tidak tidur. Satunya lagi, saya akan puasa tidak buka. Satunya lagi, saya akan menjauhi wanita tidak menikah. Rasulullah SAW mendengar dan tahu. Rasulullah SAW bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang berkata begini dan begitu? Ama wallah, kata Rasul, demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah
yang paling takut daripada kalian. Aku adalah yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Akan tetapi aku puasa, aku buka, aku sholat malam, aku tidur, aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku bukan termasuk golonganku. Islam itu Masya Allah sesuai dengan tabiat manusia. Manusia butuh nikah, dan Islam tidak melarang. Ada hak jiwa, di malam diri butuh tidur. Selain itu sholat, tidak sholat malam terus. Kemudian diri juga butuh buka. Oleh karena itu Abdullah bin Amr bin As, ya, ketika beliau berpuasa tiap hari, ingin berpuasa tiap hari, Rasul berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, memanggil Abdullah bin Amr bin As, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa sebulan 3 hari, puasa sebulan 3 hari, puasa dahar. Kata beliau, ana bisa lebih dari itu. Kata Rasul, sampai Rasul berkata, kalau gitu puasa sehari, buka sehari. Kata beliau, aku lebih sanggup dari itu, ya, tiap hari juga sanggup maksudnya. Rasul bilang, ini puasa Daud sebaik-baik puasa, ya. Akhirnya beliau di masa tua menyesal. Di masa tua beliau berkata, seandainya aku menerima rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, berat. Akhirnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Abdullah bin Amr bin As itu puasa setengah bulan, setengah bulannya buka, supaya setengah bulannya itu dia bisa tidak berpuasa. Betul, orang yang berlebih-lebihan dalam agama pasti kalah, pasti kalah. Walan yushadda hadzal din illa ghalabah, kata Rasul, pasti kalah karena tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita jumpai orang-orang yang berjatuhan dalam thalabul ilmi, dalam medan dakwah, biasanya kadang kalau dilihat ada berlebih-lebihannya, ada berlebih-lebihannya. Jangan yang dinasihatkan sama guru-guru kita tidak berlebihan. Seperti sebagian orang yang baru hijrah, ya, ketika baru hijrah belajar dulu, belajar sedikit-sedikit akidah, tauhid, kemudian belajarnya juga bertahap, baca Qur'annya juga. Ada yang baru mendengar baca Quran sehari banyak juz, itu paling kuat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, setelah itu habis. Begitu juga sebagian ibu-ibu, ummahat, ikhwan, akhwat, semangat ngaji, ya, tiap harinya pagi, siang, sore, malam, setiap ada majelis hadir, bagus. Tapi biasanya nggak lama, tahun, 2 tahun, 3 tahun, entah kemana orang itu, nggak taunya kembali lagi, ya. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, kita ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah yang dawam walaupun sedikit. Kita belajar ngaji talabul ilmi serius, sepekan sekali, tapi rutin, kajiannya jelas, kitab jelas, kemudian bertahap. Ini manfaat, ya, daripada berseliweran entah kemana, ya, tapi tidak ada yang bisa diambil, memuai, ya. Nah, jadi faedah yang pertama adalah yusrus syariati al-islamiyah. Syariat Islam adalah syariat yang mudah. Faedah yang kedua, jawazul jam'i fi safari baina sholataini idza kana ala dhahri sairin. Bolehnya menjamak 2 salat ketika safar. Bolehnya menjamak
dua solat ketika safar apabila berada di atas tunggangan perjalanan. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, istanbata ba'dul fuqaha annahu idza kana fi safari wa laysa 'ala dhahri sayrin fa innahu la yajma'. Wal haqiqatu annahu laysa fil hadithi dalilun 'ala hadha. Ini faedah yang ketiga ini, beliau menyebutkan istimbat sebagian fuqaha dari hadis ini yang mengatakan bahwa bolehnya menjamak dua solat itu kalau berada di atas tunggangan, di atas kendaraan, ya. Adapun kalau tidak, maka tidak dijamak. Tetapi pendapat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak benar, ya. Kata beliau, wal haqiqatu annahu laysa fil hadits dalilun ala hadha. Pada hakikatnya di hadis ini tidak ada dalil atas pendapat tadi. Artinya apa? Artinya boleh walaupun tidak di atas kendaraan. Antum singgah, ya, kemudian menjamak dua solat, duhur sama asar, maghrib sama isya, ini boleh, ya. Baik. Alasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini alasannya bisa kita ambil sebagai pelajaran, walaupun ini biasanya dalam ilmu usul, ya, usul fikih pembahasannya, ya. Ada sabda qaul, ada fi'il. Hadis ini qaul atau fi'il? Hadis ini fi'il. Rasul menggabung dua solat ketika safar, ya. Ulama yang mengatakan adapun ketika tidak safar berada di atas tunggangan tidak boleh jamak, ini ngambil dari mafhum mukhalafahnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan mafhum mukhalafah ini adanya ketika pada qaul, pada ucapan. Adapun fi'il enggak ada mafhum mukhalafahnya, ya. Ammal fi'lu falaysa lahu mafhum. Adapun fi'il tidak ada mafhum mukhalafahnya, ya. Idz innal fi'la ma'nahu wujudul fi'li fi tilka surah lakin la ya'ni intifa'ahu amma siwahu. Karena fi'il perbuatan, maksudnya di sini perbuatan Nabi, maknanya adalah adanya fi'il tersebut dalam bentuk safar di situ. Tidak menafikan dari yang lainnya. Tidak menafikan dari yang lainnya. Dan di hadis ini tidak ada keterangan terlarangnya menggabungkan dua solat, ya, ketika safar, baik berada di atas tunggangan atau di selain berada di atas tunggangan, karena bentuknya fi'il, ya. Ini mainnya sudah main usul fikih, ya. Oleh karena itu yang rajih, pendapat yang kuat adalah boleh menjamak dua solat ketika safar mutlaqan, secara secara mutlak. Dan ini dikuatkan, kata beliau, dengan hadis Abi Juhaifah.
ketika haji wada. Haji wada tahun 10 Hijriyah, di mana beliau berkata, dufi'tu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil abtahi fi kubbatin kana bil hajirah, kharaja bilalun fanada bis salati thumma dakhala fa akhraja fadla wudu'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waqa'a an-nasu alaihi ya'khuduna minhu thumma dakhala fa akhraja al-anazata wa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ila wabisi saqaihi farakaza al-anazah thumma shalla adh-dhuhra rak'ataini wal asr rak'ataini yamuru baina yadayhi al-himaru wal mar'atu. Hadis ini sahih Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Abi Juhaifa menceritakan ketika haji wada, ya, beliau dihadapkan kepada Nabi SAW, yakni datang kepada Nabi SAW ketika di daerah Abtah, ya. Nah, kemudian di waktu siang, kemudian Bilal keluar dan Bilal azan, kemudian Bilal mengeluarkan fadlul wudu, air fadla wudu, bukan wudu, ya, kelebihan air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berwudu ada bekasnya, dan manusia para sahabat rebutannya dalam rangka mencari berkah. Jadi Rasul ini berkah, tubuhnya juga berkah, rambutnya berkah, ya, kemudian keringatnya berkah, air ludahnya berkah. Makanya sahabat rebutan. Antum bisa baca hadis ketika perang perjanjian Hudaybiyah, tidaklah Rasul meludah melainkan jatuh di tangan sahabat terus digosok-gosok, ya. Tapi itu kekhususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah tidak, ya, selain Rasulullah tidak. Jadi Ustadz minum air Pak Kiai, Pak Habib, bekasnya nggak berkah, nggak ada itu, ya. Gimana kalau TBC, ya kan, repot akhi. Jadi sebagian orang masih seperti itu, rebutan kalau Kiai selesai minum katanya berkah. Anda pernah lihat di YouTube ada seseorang bikin nasi kebuli, ya, kemudian diludahi, ya, Habib, habis itu suruh dimakan sama jamaahnya. Nggak ada ini, ya. Itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasul berkah tidak? Berkah rambut Rasul, betul, ya. Nah, kemudian yang sekarang yang mengklaim adanya rambut-rambut Rasul SAW itu betul tidak? Allahu a'lam. Kalau rambutnya rambut Rasul betul berkah, kata Syekh Albani rahimahullah. Tapi kebenaran itu rambut Rasul belum tentu benar, ya. Kalau betul-betul rambut Rasul berkah, tapi kada ini di botol ada rambutnya Rasul, ada apanya Rasul. Bener enggak itu dari Rasul? Jangan sampai ditipu sama orang, akhi, ya. Jauh sekali, akhi. Memastikan betul itu milik Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang harus diperhatikan, ya. Kalau rambutnya Rasul betul berkah, ludahnya Rasul berkah, semuanya berkah. Kita pun mau rebutan. Kalau Rasul ngeludah, betul Rasul ngeludah di sini, rebutan sama kita, akhi. Rebutan, berantem. Ya enggak rebutan. Gitu. Karena betul berkah. Tapi ini khusus buat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian dia masuk dan mengeluarkan tombak kecil. Rasul SAW keluar, kemudian Rasul SAW menancapkan tombak itu, menancapkan tombak sebagai sutrah, ya. Dan Rasul SAW sholat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Kemudian lewat himar dan wanita
di balik sutra itu Rasul tetap sholat. Nah, zahir dari hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamak dua sholat ya ketika apa? Ketika tidak berjalan ya, makis wairu sair, dan ini pendapat yang rajih, ini pendapat yang kuat ya. Jadi pendapat yang kuat adalah bolehnya menjamak dua sholat ketika safar walaupun tidak berada di atas tunggangan atau tidak di atas kendaraan. Baik, faedah yang keempat, ini ada perbedaan pendapat ya. Faedah yang keempat ini tentang hukum menjamak zuhur dengan Jumat. Pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak boleh menjamak zuhur dengan Jumat. Baik, kita baca supaya tahu bagaimana dasar beliau dan ilmunya, dalilnya ya. Kita baca dulu. Di sini ada perbedaan pendapat antara ulama ya. Faedah yang keempat, annahu la yajuzu al-jam'u bainal jumu'ati wal 'asr. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak boleh menjamak antara zuhur dan asar. Tidak boleh menjamak antara zuhur, tidak boleh menjamak antara zuhur dan salat Jumat. Tidak boleh menjamak antara Jumat dan asar. Astagfirullahaladzim ya, kayaknya udah ngantuk kan ya. Baik, minum dulu kayaknya. Tidak boleh menjamak Jumat dengan sholat asar ya. Dalilnya apa? Kata Syekh Utsaimin, ini dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjamak baina sholati zuhri wal asr, menjamak antara sholat zuhur dan asar, bukan sholat Jumat ya. Beliau berkata, wal jumu'atu la tusamma zuhran wa laysat zuhran. Jumat itu tidak dinamakan zuhur dan memang bukan zuhur. Fahiya takhtalifu anil zuhri ikhtilafatin katsiratan. Antara Jumat dengan duhur itu berbeda, banyak sekali perbedaannya kata beliau. Oleh karena itu kata beliau, wal aslu wujubu adai kulli sholatin fi waqtiha. Jadi hukum asalnya wajib menunaikan setiap sholat pada waktunya. Karena antara zuhur dengan Jumat berbeda. Yang dijamak kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah zuhur dengan asar, bukan Jumat dengan asar ya. Bahkan beliau berkata begini, wa 'ala man idda'a dzalika an ya'tiya bidalilin yadullu 'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal jumu'ati wal 'asr. Barang siapa yang mengklaim bolehnya menjamak antara Jumat dengan asar, hendaknya dia mendatangkan dalil. Mana dalilnya kata beliau? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjamak antara Jumat dengan asar. Mana dalilnya? Bal rubbama naqul, tetapi justru ya kita bisa katakan innad dalila dalla ala khilafi dzalik. Dalil yang ada justru menyelisihi hal itu. Dalil yang ada justru tidak bisa antara sholat Jumat digabung dengan asar ya. Anda bacakan dulu ikhwan ya. Wa huwa anna rajulan dakhala al-masjida yawma jumu'atin min babin kana nahwa daril qada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaktubu. Justru ada dalil yang menyelisihi pendapat bolehnya menjamak antara Jumat dengan asar. Suatu saat ada orang datang ke masjid lewat babul qada ya, daril qada maksudnya. Rasul SAW sedang berdiri
sedang berdiri khutbah di sholat Jumat. Kemudian orang tersebut menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha yughithna." Wahai Rasulullah, harta benda habis, binasa, ya, ternak-ternak pada mati, jalan terputus, kekeringan. Doalah wahai Rasul kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Kemudian farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai. Rasul mengangkatkan kedua tangannya dan berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. 3 kali Rasul berkata. Qala Anas berkata, wala wallahi ma nara fis sama' min sahabin wala qazza'ah wa ma bainana wa bainas sal' min baitin wala dar. Demi Allah, ini kata Anas menyaksikan dan disaksikan oleh banyak sahabat yang sedang sholat Jumat. Kata Anas, demi Allah, kami tidak melihat di langit awan atau sepotong awan, sama sekali nggak lihat. Jadi langitnya betul-betul jernih, biru, ya, tidak ada awan sama sekali. Sampai Anas berkata, wala qazza'ah, nggak ada. Dan tidak ada antara kami dengan gunung Sala' rumah, jadi tidak tertutupi, tidak terhalangi. Fatola'at min waraihi sahabatun mislu turs, subhanallah. Kemudian muncul dari belakang gunung tersebut sahabah awan sebesar seperti apa? Tameng, ya, seperti tameng. Kemudian berjalan ke tengah, ketika sudah di tengah menyebar itu awan. Ketika menyebar amtorot, kemudian hujan. Lihat doanya Rasul makbul, doa Rasul SAW, dan itu disaksikan sama para sahabat. Fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Demi Allah, aku tidak melihat atau kami tidak melihat matahari sabtan. Apa trisabtan? Satu Sabtu. Dulu kalau sahabat ngomong 1 minggu itu 1 Sabtu, ya, sabtan 7 hari. Dari Jumat, Sabtu ke Sabtu lagi, sabtan. Sepekan itu tidak ada, ya, tidak ada matahari. Artinya apa? Hujan terus. Ketika hujan terus, apa yang terjadi, ikhwan? Banjir, ya. Subhanallah, doanya Rasul luar biasa, ya, berkah. Kemudian di Jumat berikutnya, dakhala rajulun, ada orang datang ke masjid dan berkata ketika Rasul berkhutbah, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha yumsikha anna. Ya Rasulullah, harta benda binasa, ya, harta benda binasa, kemudian jalan-jalan terputus. Berdoalah kepada Allah untuk kami agar menahan hujan. Kemudian Rasul SAW mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Rasul berdoanya seperti itu. Ya Allah, hujankanlah di sekitar kita, sekitar kami, ya, tidak di atas kami. Hujankanlah di lembah-lembah, bukit-bukit, dan di tempat tumbuhnya pepohonan. Tidaklah Rasul mengisyaratkan tangannya, melainkan awan itu menyingkap sampai hilang. Subhanallah. Dan itu disaksikan sama sahabat. Ya, ini menunjukkan tentang Allah itu maha mengabulkan doa. Allah mengabulkan doa dan langsung dikabul sama Allah Subhanahu wa taala doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di hadis ini, ikhwan yang Allah muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, 2 Jumat menjamak tidak antara Jumat dengan Asar, tidak dijamak, ya. Tidak ada keterangan Rasul menjamak antara Jumat dengan Asar, padahal hujan itu merupakan sebab bolehnya dijamak
antara dua sholat. Ketika ada hujan, apalagi hujannya besar, dijamak. Tapi kata Syekh Utsaimin, ini hadis tidak ada keterangan Rasul menjamak dua sholat. Jumat tidak dijamak dengan asar. Dan ini merupakan dalil bahwa Jumat tidak bisa dijamak dengan asar. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan Allah muliakan, saya minta maaf untuk hari ini sampai sampai isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.